Kita ke informasi lain pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Agung Kejagung dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem tiba di gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nadiem tiba didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris beserta timnya. Nadiem akan menjalani pemeriksaan untuk ketiga kalinya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Sebelumnya Nadiem telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli sebagai saksi. Selain itu, Kejaksaan Agung juga mencekal Nadiem bepergian ke luar negeri sejak 19 Juni selama 6 bulan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dan untuk mengetahui jalannya pemeriksaan tersebut, sudah ada rekan kami Putri Lestari yang kini ada di gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Putri, apa yang menjadi fokus pemeriksaan penyidik pada pemeriksaan Nadiem hari ini? Ya baik Sita dan juga pemirsa, hari ini mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini kembali menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas dugaan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook yang terjadi pada periode 2019 hingga 2022 senilai 9,3 triliun rupiah. Dan memang tadi pagi kami sudah berkomunikasi dengan Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, yang ingin memberikan konfirmasi apakah memang benar dari Nadiem Makarim sendiri mendapat panggilan dari Kejagung terkait dengan kasus dugaan korupsi tersebut. Dan memang benar hari ini tadi pada pukul 9 lewat 00 waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim sudah datang bersama dengan tim kuasa hukumnya Hotman Paris. Memang sejatinya baik Sita dan juga pemirsa, kami masih belum mengetahui apa saja yang didalami oleh para penyidik di dalam, karena memang tadi baik dari Nadiem, dari kuasa hukumnya juga belum memberikan statement apa-apa kepada media. Namun memang ini merupakan sudah ketiga kalinya Nadiem diperiksa oleh Kejagung, dan pemeriksaan pertama ini ada pada tanggal 23 Juni dan diperiksa sekitar 12 jam. Kemudian pemeriksaan kedua ini dilakukan pada 15 Juli dan diperiksa sekitar kurang lebih 9 jam. Pada pemeriksaan pertama, baik Sita dan juga pemirsa, ini memang ia ditanya mengenai keikutsertaannya dalam pengadaan laptop Chromebook, dan juga ia ditanya mengenai rapat yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2020 di mana memang rapat tersebut janggal karena memang setelah itu terjadilah kesepakatan untuk pengadaan laptop Chromebook. Lalu juga pada pertemuan kedua ini ditanya mengenai keuntungan dari Nadiem Makarim sendiri terhadap pengadaan laptop Chromebook. Dan sampai saat ini baik Sita dan juga pemirsa, memang dari pihak Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka, yakni ada mantan staf khusus dari Nadiem Makarim yakni Juristan, lalu ada konsultan Ibrahim Arif, lalu ada mantan Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikbudristek Mulyat Syah, dan juga ada mantan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek yakni Sri Wulianingsih. Dan memang apabila bisa kita ketahui baik Sita dan juga pemirsa, memang kasus ini merupakan pengadaan laptop Chromebook berbasis internet, dan pada tahun 2019 memang sudah dilakukan uji coba sebanyak 1000 unit laptop Chromebook dan dinyatakan memang tidak efektif. Dan memang laptop Chromebook ini karena berbasis internet dan sebagian wilayah kita di Indonesia ini masih belum terkoordinasi internet dengan baik, maka memang tidak efektif di beberapa wilayah, terutama di wilayah 3T. Lalu memang target dari pengadaan laptop ini adalah sebanyak 1,2 juta unit laptop Chromebook, dan dengan hal tersebut maka negara diduga mengalami kerugian sekitar 1,98 triliun rupiah. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kejaksaan Agung. Kembali ke Sita. Putri Lestari langsung dari gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Terima kasih. Hari ini merupakan kali ketiga Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, yaitu untuk kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook pada saat Nadiem menjabat sebagai Mendikbudristek periode 2019-2024. Pengadaan laptop menjadi kasus menyusul ada 1,2 juta unit yang tidak berfungsi optimal.
Kasus dugaan korupsi Chromebook di Kemendikbudristek yang tengah diusut Kejaksaan Agung terjadi pada saat Nadiem Makarim menjabat Mendikbudristek. Kejagung menyebut 1,2 juta unit laptop yang dibeli atas arahan Nadiem tak bisa digunakan secara optimal oleh guru dan murid. Nadiem juga telah diperiksa sebanyak 2 kali, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli sebagai saksi. Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga mencekal Nadiem berpergian ke luar negeri sejak 19 Juni selama 6 bulan. Kejaksaan Agung menyebut proyek pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi Kemendikbudristek sudah bergulir sebelum Nadiem Makarim diangkat jadi Menteri Pendidikan. Proyek ini sudah direncanakan sebelum tahun anggaran 2020-2022. Pertama bahwa kita sudah mendengar perencanaan terhadap program digitalisasi pendidikan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode tahun anggaran 2020-2022, ya. Bahkan sudah direncanakan sebelum yang bersangkutan masuk di kabinet. Hingga saat ini Kejagung telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Pengadaan laptop Chromebook merupakan bagian dari program digitalisasi pendidikan yang digagas Kemendikbudristek era Nadiem, dengan bertujuan untuk digunakan anak-anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Tim TV One mengabarkan.